Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi semuanya, berjumpa lagi nih di podcast sekolah kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Kusuma. Saya merupakan salah satu santriwati dari Madrasah Aliyah Al-Muhajir Qoba yang sekarang duduk di kelas 11. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrol asik nih, membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan untuk kita sebagai santri tentunya, yaitu bahasa asing membuka pintu pengetahuan dan kebudayaan. Sebelumnya, teman-teman ini harus tahu ya, bahwa di pesantren itu kita nggak cuma belajar satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia saja, tapi kita juga diharuskan menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kadang-kadang kita ini pasti pernah mikir gitu, kenapa kita tuh nggak belajar satu bahasa aja gitu. Kenapa harus belajar banyak bahasa gitu? Apakah bahasa itu cuma sebagai pelajaran tambahan aja, atau ada manfaat yang jauh lebih besar terkait dengan bahasa asing ini tersendiri? Nah teman-teman, untuk membahas hal ini, saya selaku host pada podcast kali ini sudah bersama dengan seorang narasumber yang gak asing lagi di Madrasah Aliyah Al-Muhajir Qoba tentunya, yaitu seorang guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Al-Muhajir Qoba. Beliau adalah Miss Aisyah Tiara Sultin. Selamat datang Miss. Selamat datang. Halo Dinda dan halo sahabat ngopi semua. I'm so happy to be here. Thank you ya for having me today. Oke, sebelumnya Dinda boleh cerita nggak sih Miss? Boleh dong. Nah, dulu waktu Dinda dan juga bersama dengan teman-teman Dinda yang lainnya nih Miss, baru awal masuk pesantren, kadang-kadang itu kita kepikiran gitu, ada juga teman Dinda yang udah menjadi beban gitu kan, karena kita disuruh Miss untuk belajar dan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris sekaligus gitu. Rasanya kayak capek banget gitu ya, bingung ya, kayak tahu gitu loh, yang awalnya nggak tahu harus menjadi tahu gitu ya, yang awalnya nggak bisa harus menjadi bisa, yang awalnya itu nggak terbiasa harus menjadi terbiasa gitu loh Miss. Tapi setelah dipikir-pikir, dijalani Miss ya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nih Miss, kita itu udah bisa mikir, nggak mungkin kita disuruh seperti itu kalau nggak ada alasan di balik semua itu. Ibaratkan seperti ada udang di balik batu, betul nggak sih Miss? Kalau itu Dinda boleh nanya gak sih Miss? Boleh. Menurut Miss nih ya, kenapa sih Miss kita itu perlu belajar lebih dari satu bahasa gitu? Kenapa nggak satu bahasa aja gitu kan, biar gak ribet? Iya, oke, waduh banyak ya pertanyaan-pertanyaan di kepala Dinda kayaknya kan. Kenapa sih harus belajar lebih dari satu bahasa gitu kan? Mana sulit gitu kan? Jadi kurang lebih kayak gini, as we know gitu kan, dunia ini kan luas. Nah, jadi pastinya banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan, informasi, dan budaya itu nggak hanya ada dalam satu bahasa. Bayangkan kita di dunia yang luas ini cuma menguasai satu bahasa, misalkan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Akan ada banyak kesempatan ataupun peluang-peluang yang kita lewatkan gitu. Kesempatan kalian tuh bakal jadi lebih sempit gitu kan. Akses terhadap hal-hal tersebut tuh jadi terbatas. Beda kalau misalkan kita punya kemampuan berbahasa asing. Itu tuh akan memberikan kita akses yang lebih luas terhadap misalkan informasi-informasi terbaru, terus juga ide-ide revolusioner, dan juga kita bisa terekspos ke budaya-budaya lain juga. Contoh nih, misalkan banyak banget buku-buku bestseller ataupun konten-konten edukasi yang pertama kali dibuat ataupun hanya tersedia dalam bahasa Inggris misalkan, atau bahasa asing gitu kan. Nah, kalau kita menguasai bahasa asing, itu tuh jadi kayak kita punya pintu kedua gitu untuk kita bisa terekspos dan mengeksplorasi dunia luar di luar dari bahasa kita. Jadi ibaratkan ya Miss ya, bahasa itu seperti kunci untuk kita membuka sebuah pintu ya Miss? Iya, jadi kunci untuk kita bisa membuka pintu wawasannya luas, kunci buat kita bisa mendapatkan ilmu dan juga informasi-informasi yang terbaru gitu kan. Terus juga kunci untuk kita bisa berkomunikasi dan punya relasi yang lebih besar. Tadi kalau Dinda agak salah dengar Miss ya, Ini sempat bilang bahwa bahasa itu bisa menjadi akses untuk kita membuka ilmu pengetahuan yang di dunia ini sangat luas Miss ya. Nah, kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan Miss ya, bagaimana sih Miss peran bahasa asing itu? Ada banget nih
peran bahasa asing ini terhadap ilmu pengetahuan. Kita ambil yang paling dekat gitu kan, yang paling familiar. Dinda kan mengenyam pendidikan di pondok pesantren, di mana pasti belajar menggunakan kitab, terus belajar tafsir, belajar hadis, juga ilmu fikih, dan pastinya menggunakan referensi-referensi ataupun buku-buku yang ditulis gitu kan, sebagian besar menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau Dinda menguasai bahasa Arab, itu kan akan memudahkan Dinda sendiri untuk bisa belajar, bisa mudah memahami pembelajaran tersebut langsung dari sumbernya gitu kan. Beda kalau misalkan menggunakan terjemahan aja, bisa aja biasanya tuh kadang bahasanya agak kaku dan juga sulit dipahami. Begitu juga dengan ilmu modern menggunakan bahasa Inggris. Biasanya kalau misalkan Dinda bisa menguasai bahasa Inggris, itu akan memudahkan Dinda untuk bisa mengakses pendidikan, misalkan dari bidang teknologi, sains gitu kan. Bahkan jika Dinda mau berdakwah gitu kan, Dinda ini bisa memperluas lingkup dakwah Dinda ke kancah internasional. Banyak juga misalkan teknologi ataupun perkembangan-perkembangan terbaru tuh ditulis dalam bahasa Inggris, terutama dari negara-negara luar seperti misalkan negara Amerika dan negara Inggris. Oh, jadi kalau kita belajar bahasa nih Miss ya, kita itu nggak cuma bisa menguasai percakapannya, bernegosiasinya, bahkan berdialog dengan orang lain, tapi kita juga bisa menguasai dan memahami kitab-kitab yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya, yang kita nggak tahu isinya itu apa, dan bahkan isi di dalamnya itu bukan bahasa kita tersendiri nih Miss ya. Yang artinya kalau kita belajar bahasa Inggris itu sebagai kayak membuka pintu untuk ilmu dunia gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab seperti kayak kita membuka pintu ilmu agama nih. Jadi sebenarnya Miss ya, kalau dipikir-pikir ini kita itu sebenarnya sedang dipersiapkan untuk jadi generasi yang gak cuma paham agama aja gitu, tapi juga bisa bersaing secara global nih. Ya betul sekali. Nah jadi harapannya memang begitu. Jadi nggak hanya belajar ilmu dunia, ilmu akhiratnya juga ada. Sekarang kayaknya Dinda penasaran nih Miss ya. Kalau tadi kan peran bahasa asing dilihat dari sisi ilmu pengetahuannya. Nah sekarang kita tuh kan mempunyai budaya yang berbeda-beda gitu, nggak cuma satu budaya aja gitu. Terus bahasa asing itu ada hubungannya nggak sih Miss sama budaya yang kita miliki? Jadi ada banget nih. Jadi selain berperan dalam ilmu pengetahuan, nah bahasa asing ini juga memiliki peran penting dalam kebudayaan. Jadi bahasa ini tuh dianggap sebagai kayak jembatan kita untuk bisa ke budaya-budaya lain. Dengan kita menguasai bahasa asing, itu tuh akan memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi, berteman dengan orang-orang yang di luar, yang latar belakangnya beda gitu dengan kita, dengan latar belakang negara yang beda, dan juga kita bisa membangun hubungan yang mendalam dengan orang-orang tersebut walaupun kita punya latar belakang budaya yang beda gitu kan. Jadi bahasa itu tuh bukan cuma sekedar alat komunikasi ya, jadi dia tuh kayak cara hidup seseorang. Dari bahasa itu kita bisa tahu bagaimana sih orang tersebut menghargai orang lain gitu kan. Dari bahasa itu kita bisa tahu bagaimana cara dia berpikir dan juga bagaimana cara dia bersikap gitu. Nah dengan kita memahami hal tersebut, itu tuh membuat kita jadi lebih terbuka pikirannya, membuat kita jadi orang yang lebih toleran dan lebih bijak. Artinya ya Miss ya, kalau kita belajar bahasa itu kita nggak cuma mengetahui bahasanya itu apa aja, cara menggunakannya itu bagaimana, bahkan berbicaranya itu seperti apa. Berarti kita juga belajar memahami cara orang lain untuk melihat pandang dunia yang sangat luas ini Miss ya. Iya betul, jadi kita memahami perspektif orang lain dan juga nilai-nilai yang mungkin beda ya dari dengan kita gitu kan. Dengan kita memahami tersebut, kita jadi orang yang lebih
toleran terhadap perbedaan dan juga tidak mudah menghakimi orang lain. Gitu ya Miss. Tapi ya Miss ya, kalau boleh jujur nih Miss, kita kan namanya pelajar yang tentunya pasti belajar gitu. Rasanya tuh kayak kadang-kadang kami kayak capek banget gitu loh Miss. Iya. Dan juga mewakili teman-teman yang lagi nonton podcast ini mungkin ya, kadang kita pasti kayak ngerasa mau nyerah aja gitu Miss. Ya karena kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar. Iya. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab itu ketemu ada yang namanya nahwu dan sorof gitu Miss kan. Rasanya kayak kalau dipikir-pikir banyak banget yang harus dipelajari gitu Miss. Ya memang jujur ya, belajar bahasa asing terutama gitu kan ada tantangannya tersendiri gitu kan, sangat menantang gitu kan. Mungkin wajar banget jadi ketika kalian belajar mungkin kalian ngerasa capek, frustasi gitu kan, aduh gitu kan, banyak banget nih yang perlu dipelajari gitu kan. Tapi namanya kita sedang mengejar sesuatu yang besar, tentu prosesnya juga nggak bisa instan ya, butuh usaha, proses yang panjang gitu kan, menghabiskan waktu juga gitu kan. Cuman satu sih yang perlu diingat, intinya jangan takut melakukan kesalahan gitu kan. Biasanya orang-orang yang belajar bahasa ini kan takut salah, malu gitu kan buat nyoba gitu kan, takut diolok-olok gitu kan. Intinya jangan takut salah. Salah itu, melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran gitu kan. Jadi jangan sampai hal tersebut tuh membuat kita jadi malu atau menyerah gitu kan. Pokoknya jangan takut membuat kesalahan dan jangan takut untuk terus mencoba. Gitu ya Miss ya. Terus artinya ya Miss ya, sebenarnya kalau kita pengen bisa ataupun ya menggunakan bahasa asing gitu, kita jangan nunggu sempurna dulu ya Miss ya. Iya, jangan nunggu sempurna dulu gitu kan. Nggak apa-apa banget untuk melakukan kesalahan, kalaupun ternyata sering nih melakukan kesalahan. Intinya jangan nyerah, jangan berpikir untuk berhenti, tapi boleh deh istirahat sebentar gitu kan, terus lanjut lagi sedikit-sedikit, pelan-pelan, yang penting konsisten. Insya Allah di akhir bakal kerasa kok buah dari kesabaran kalian dalam belajar. Oke gitu ya Miss ya. Terus ya Miss ya, terakhir nih Miss, kayaknya ini bukan seperti pertanyaan, tapi bahkan sebuah pesan ataupun sebuah motivasi dari Miss kepada kami sebagai santri ataupun sebagai pelajar yang belajar dua bahasa asing sekaligus. Oke deh, untuk kalian gitu kan, mungkin sahabat ngopi juga dalam situasi yang sama, lagi belajar bahasa yang nggak cuma satu bahasa gitu kan. Anggaplah kesulitan yang kalian alami hari ini gitu kan, frustasi kalian hari ini tuh bekal buat masa depan kalian gitu kan. Kalian belajar agama untuk belajar bahasa Arab untuk bisa memperdalam pemahaman agama kalian belajar bahasa Inggris untuk bisa membuka peluang lebih besar di dunia global gitu kan. Jadi dua-duanya tuh sebenarnya investasi jangka panjang kalian loh kan gitu kan. Dan juga selain nantinya bisa kedua bahasa tersebut, kalian nggak cuman bisa bahasanya doang nih, nggak bisa cuman ngomongnya doang, tapi sebenarnya kalian tuh lagi membangun dua kekuatan sekaligus tahu. Jadi kayak kekuatan ruhiyah kalian dan juga kekuatan intelektual kalian. Oh, tanpa disadari ya Miss ya. Artinya kami ini sedang dipersiapkan untuk jadi generasi yang bisa berdiri di dua dunia sekaligus. Betul. Yang pertama dunia global, yang kedua itu dunia agama. Yang satunya untuk akhirat, yang satunya untuk dunia. Iya betul, dua-duanya dapat, dunia dapat, akhiratnya dapat. Oke. Nah Miss, dari obrolan kita pada hari ini Miss ya, alhamdulillah gitu loh Dinda bisa sadar. Dan semoga teman-teman yang lagi nonton podcast ini, sahabat ngopi semuanya kan, bisa sadar juga gitu, bahwa kita belajar bahasa asing gak cuma sebagai pelajaran tambahan aja, tapi sebagai jembatan untuk kita menuju ilmu, budaya, pengetahuan, bahkan masa depan kita masing-masing nih Miss. Nah terima kasih banyak Miss ya, udah mau gitu meluangkan waktunya untuk ngobrol santai. Yang santainya itu ada manfaatnya itu banyak banget untuk kami sebagai santri dan pelajar tentunya Miss. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast kita pada kali ini. Semoga setelah teman-teman menonton podcast ini menyadari bahwa kita belajar bahasa asing bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai pintu yang kita buka
secara pelan-pelan. Nah, saya selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Bye-bye.